Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang saya hormati, Bang Hariman, Bang Hatta, Pak Menteri, Bang Rocky, dan ini Pak Menteri dan para Wakil Menteri, Mas Yoga, Bang Afrian Nur, kemudian Bang Tansel Berindrung, dan tentu Saibul Hajat, Bang Syahganda, Bang Bursah. Ini ada, bayangkan Bapak Ibu, terpilih konsensus dan di belakangnya ada 416 bupati di belakang Bang Bursa ini ya. Seperempatnya aja buat riset kerjasama dengan The Great Institute itu sudah 100 lebih itu. Jadi ngeri ini. Masa depan Great sangat tergantung kepada Bupati Lahat ini. Teh Heti, Masis dan semuanya yang saya hormati. Enggak pernah sebelumnya peluncuran launching think tank disambut dengan dominasi warna merah dan kawat berduri. Enggak pernah. Baru kali ini. Dan menariknya kawat berduri dan warna merah tadi di gedung Telkom. Wah, itu kombinasi yang enggak masuk akal, tetapi karena digarap oleh geng aktivis, jadilah barang ini di gedung ini. Bicara aktivis, Bang Syahganda, saya ingat ada diskusi di Paramadina hampir seperempat abad yang lalu, 2001, ketika saya masih mengajar di sana. Diskusi itu membandingkan karakter generasi aktivis mahasiswa 66, 74, 78, 80-an. Karena waktu itu lagi rame 2000-an begitu. Dan kesimpulannya saat itu Bang Rocky. Ya, saat itu nih Bang Hariman. Dari genealogis ideologis yang paling lengkap katanya adalah generasi mahasiswa aktivis tahun 80-an. Katanya begitu. Kenapa? Ya, mungkin Bang Hariman hafal lah kira-kira ya urutan-urutannya gitu. NKK BKK menggiring anak-anak saat itu untuk lebih banyak baca. Digiring kemudian juga untuk turun melakukan advokasi pendampingan dan membuat pusat-pusat studi. Jadi pusat studi itu menjamur saat itu dan didorong digawangi oleh anak-anak 80-an. Jadi katanya paling lengkap. Ada pusat studi, diskusi, advokasi. Lengkap gitu. Nah karena itu saya kira dalam konteks itulah relevansi apa yang dilakukan oleh Bang Syahganda dan juga Bang Jumhur dan kawan-kawan hari ini. Hari ini. Kenapa? Karena dulu ketika Gus Dur terpilih, saya ingat saya masih mengajar waktu itu di Bandung, kita berteriak, akhirnya kita punya presiden yang ideologis, kira-kira begitu. Banyak diskusi tentang Gus Dur, tapi kan gak lama kemudian. Nah hari ini suara-suara presiden ideologis itu kuat kembali. Dengan segala hormat kepada presiden-presiden sebelumnya gitu. Nah Bapak Ibu bagi yang hadir di rapat kabinet, Mas Yoga gitu ya. Bagi yang hadir di retret, Bang Bursa, itu pasti ingat betul diksi-diksi dari presiden yang agak jarang keluar di ruang publik. Yang tajam dan keras. Sudah selesai neoliberal. Nggak percaya pada trickle down effect. Nggak percaya pada growth. Dikutip banyak lah. Itu rasanya sangat blatant, sangat vulgar, sangat straightforward di ruang-ruang tertutup. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian saya melihat kemunculan gerakan Great Institute ini adalah meletakkan konteks narasi ideologi yang kuat dari kebijakan Prabowo Subianto ke depan. Itu clear. Nah hari ini yang kita butuhkan adalah menguji ideologi tadi dengan proses dialektika ala Hegel. Tesis, antitesis, dialektika jadi tesis lagi dan sebagainya. Baik di ruang-ruang perencanaan maupun di ruang-ruang publik. Karena jangan sampai kemudian ditafsirkan militeristik, tadi disinggung. Ditafsirkan top down, ditafsirkan sentralistis dan lain-lain, enggak. Muatan ideologis harus kuat. Tadi saya senang Ketua APKASI bicara soal efisiensi. Bapak Ibu efisiensi itu bukan soal teknis, itu ideologis.
Efisiensi bukan sekedar penghematan, itu gerakan. Bayangkan Bapak Ibu ya, ini kebetulan saya pernah jadi ketua Apeksi dan paham betul bagaimana teman-teman kepala daerah itu menyusun anggaran. Betul kata Bang Bursa, bayangkan selama berapa bulan ini Kemendagri menyoroti APBD. Ada 10 triliun yang kemudian dihemat, perjalanan dinas, makan, minum, kunjungan kerja dan lain-lain. Ditarik kemana? Ditarik ke kesehatan, ditarik ke pendidikan. Jadi ini bukan soal teknis belaka, bukan soal penghematan, tapi ini adalah gerakan dan ideologis. Tapi mungkin kita kekurangan juru bicara untuk menyampaikan narasi ideologis yang kuat terhadap publik. Bangsa Ganda ke depan insya Allah akan memperkuat barisan itu. Satu lagi Bangsa Ganda saya titip. Ini keberpihakan presiden yang sangat kentara, walaupun jarang beliau artikulasikan di publik, kepada pemikiran sosialis, demokrasi gitu ya. Ini harus nyambung semuanya. Kalau ekonominya sosial demokrat, maka tatanan politiknya seperti apa? Menuju 2045, kalau bangunan sosialnya ekonomi seperti ini, bagaimana dengan sistem politiknya? Apakah desain sistem pemilu kita, sistem kepartaian kita nyambung dengan narasi besar sosialis yang sekarang sedang kita rasakan tadi misalnya. Nah karena itu saya berharap betul Bangsa Ganda ikut memikirkan juga tentang undang-undang pemilu, undang-undang partai politik dan desain ke depan. Karena Bang Bursa akan mengalami bagaimana berdialektika bersama para kepala daerah yang luar biasa berbeda. Pola pikirnya, leadershipnya dan lain-lain. Bapak Ibu nonsens, kita berbicara 2045 tanpa kita bicara tentang karir politik yang akan kita bangun kepada generasi yang akan memimpin kita pada saatnya dan menuju ke sana. Dan saya berharap dan optimis Bangsa Ganda dan teman-teman bisa juga masuk ke sana. Bisa dari jebakan apa yang selama ini terkena kepada think tank atau yang menamakan diri think tank. Kegiatannya hanya press release. Kegiatannya hanya press conference, kadang-kadang kita nggak tahu diskusinya, kalaupun ada diskusi kadang-kadang kita nggak tahu metodologinya. Dan kita sangat optimis karena kegiatan Great Institute ini pasti dikawal dengan saksama oleh Bang Rocky Gerung. Jadi welcome to the club, the Great Institute. Insya Allah kita bersama-sama menuju Indonesia Emas di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih.